pegang bulu perindunya seperti ini. Kita pegang saja. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan kami tim Gaib Online. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tips dan trik cara memelet menggunakan media bulu perindu. Bagi kalian yang tidak pernah melihat atau mengetahui bulu perindu itu seperti apa, bentuknya itu seperti ini ya. Dia seperti tumbuhan, seperti rumput atau seperti bulu bentuknya, atau seperti rambut yang kalau terkena cairan basah, air, atau terkena asap dia bisa bergerak sendiri, dan dia itu gerakannya saling melilit seperti ini. Jadi yang seperti kita lihat ini ya, dia itu bergerak saling melilit. Dan untuk bulu perindu ini asalnya itu dan kualitasnya itu sangat bermacam-macam sekali. Ada yang berasal dari rumput, ada yang berasal dari bambu, ada yang juga berasal dari sarang burung, ada juga yang katanya itu berasal dari alam gaib. Dan ada juga yang bulu perindu itu dia bisa melawan arus air. Nah ya, kita lihat sendiri dia itu seperti saling mengikat. Jadi fungsi dari bulu perindu dari sarang burung itu, dia itu berfungsi untuk anak-anaknya itu memanggil induknya. Menurut pengalaman saya, sejak dari tahun 2003, istilahnya bulu perindu ini dia seperti menguatkan sinyal dari pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita itu sedang galau, emosi, marah, senang atau tenang, itu dia akan seperti antena, dia akan memancarkan energi-energi yang ada di dalam pikiran kita. Harus diingat ya, kita ketika memakai bulu perindu ini harus dalam kondisi tenang dan bahagia. Sedangkan kalau kita sedang merasa marah, emosi, atau stres, saya sarankan jangan pernah memakainya, karena sinyal-sinyal yang dikirimkan itu ya pasti sinyal depresi, stres, dan kalau itu mencapai target sudah pasti ya kacau, targetnya tidak akan suka. Hal-hal yang mesti diperhatikan dalam bulu perindu ini adalah kualitas dan energi yang dikandung dari bulu perindu ini. Karena dia banyak tipe, banyak macam, saya sarankan pilihlah yang berkualitas dan mempunyai energi besar dari tipe-tipenya. Kalaupun kalian mempunyai bulu perindu yang energinya kecil, kalian harus memakai bulu perindunya itu banyak. Namun di luar kita banyak sekali bulu perindu yang ada di alam ya, seperti yang bulu perindu yang berjenis rumput ya, biasa kita dinama rumput bujang, atau yang berasal dari bambu. Itu semua kita bisa temukan dengan mudah kalau kita mengetahui caranya. Namun tidak semua bulu perindu itu mempunyai energi. Jadi cara untuk pemakainya ya mau nggak mau kita harus menggunakannya itu banyak sekali jumlahnya. Sedangkan kalau yang kalian beli itu dari seseorang paranormal atau penjual barang-barang antik, itu biasanya mempunyai energi. Dan terkadang ada beberapa paranormal itu memberikan energi tambahan di dalam bulu perindu itu, seperti dia itu setiap malam bulan purnama dia jemur,
atau dia berikan kekuatan energi dari puasa, baca doa, ritual, baca mantra selanjutnya, dan prosesnya itu bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun, dan bahkan ada yang mencapai waktu itu 5 tahun sampai 10 tahun untuk memperkuat power dari bulu perindu itu sendiri. Jadi kalau kita ingin ritual dengan bulu perindu ini, pertama kali yang harus kita persiapkan adalah bulu perindu itu sendiri. Setelah itu ketenangan kita dan mental kita yang siap, dan kita harus merasa happy. Jadi ketenangan, kita merasa bahagia, dan mentalitas kita yaitu pantang menyerah. Istilah kita coba terus. Yang namanya ritual itu kunci keberhasilannya adalah kita harus lakukan berulang-ulang. Walaupun hasilnya kurang baik, ya kita ulang lagi dengan harapan hasilnya akan lebih baik lagi di masa depan. Jadi kita harus mempersiapkan itu ketika ritual itu adalah bulu perindu dan data-data target seperti foto, nama, dan tanggal lahir. Dan ketika kita ritual, kita pegang bulu perindunya seperti ini. Kita pegang saja, lalu kita bervisualisasi. Ketika kita memegang bulu perindu itu, kita bervisualisasi. Visualisasinya apa? Visualisasinya kita harus berpikir tentang kebahagiaan bersama target atau kebahagiaan bersama calon pasangan yang kita tuju, atau enggak harapan-harapan yang ingin kalian tempuh bersama. Jadi visualisasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan harus dirasakan dengan nyata sekali. Dan kalau kalian menggunakan banyak bulu perindu, ya tinggal diletakkan saja di depan, di hadapan kita. Saya sendiri terkadang itu dalam ritual itu kita memakai bisa 100 pasang lebih untuk energinya itu supaya lebih besar. Jadi energi di sini sangat penting sekali. Jadi semakin banyak itu energi ya semakin besar, dan kita peluang keberhasilannya itu bisa semakin cepat dan semakin besar juga. Jadi kalian itu pada intinya menggunakan media pelet bulu perindu ini harus menyampaikan atau tidak menyalurkan energi ketenangan dan kebahagiaan atau enggak pikiran positif. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau kalian sedang merasa galau, stres, depresi, itu jangan pernah melakukan ritual atau enggak menggunakan media pelet bulu perindu, karena yang tersampaikan itu pasti energi negatif. Banyak sekali orang gagal dalam melakukan ritual pelet karena dia itu terburu-buru dan emosi. Jadi yang disampaikan oleh si bulu perindu ini, gelombang pikirannya itu ya emosi, buru-buru, galau, gelisah. Nah jangan, kita harus berpikiran tenang, bahagia, dan kita harus mempunyai mental yang dewasa. Istilahnya berani gagal, dan kita harus berani berkorban. Pengorbanan ini apa saja sih ya? Kalau untuk target itu sendiri kan terkadang orang putus itu banyak sebab dan alasannya. Terkadang selain kalian ritual pelet itu, kalian harus berani berkorban harga diri, berkorban materi, berkorban waktu, berkorban tenaga. Jadi kalian harus berani. Kalau kalian tidak berkorban apa-apa, ya jangan harap kalian mendapatkan hasil yang sepadan. Jadi dalam prakteknya itu sendiri ya, untuk ritual menggunakan bulu perindu ini sebenarnya kita menggunakan mantra, doa, atau puasa. Itu fungsinya itu sebenarnya mantra dan puasa itu adalah untuk kita itu mempunyai suatu energi pikiran yang stabil untuk membuat kita tenang.
Terkadang kan tanpa doa dan puasa dan tanpa baca doa, orang tuh untuk merasakan ketenangan itu sulit. Tapi bagi yang bisa tanpa doa dan puasa dan mudah merasakan ketenangan atau selalu merasa happy, itu bisa saja. Namun selain itu visualisasinya harus kuat, dan juga untuk target itu sendiri kita harus bisa berkorban. Dan juga ingat ya, satu hal yang terpenting, kalau kalian bisa kontak, kalian bisa telepon, kalian bisa message melalui WhatsApp atau sosial media, itu wajib kalian lakukan. Tapi kalau kalian diblokir, ya kalian hanya bisa melakukan itu ritual yang berulang-ulang. Itu untuk jangka waktunya berapa lama, ya itu semua tergantung dari media yang kalian pakai, energinya itu besar atau tidak, dan juga tergantung dari kesungguhan kalian, konsistensi kalian. Jadi nggak ada hal yang istimewa di sini ya. Dan kalau untuk pemilihan waktu ritualnya, kalian bisa pilih di hari malam Jumat. Kenapa? Karena di malam Jumat itu adalah hari tengah ya. Hari itu kan ada, dalam seminggu itu ada 7. Dan kalau untuk malam Jumat itu istilahnya itu hari di tengah-tengah, istilahnya transisi dari ganjil ke genap. Jadi dia itu tepat di tengah, dan itu melambangkan kita itu harus fokus, kita itu harus balance. Jadi istilahnya dalam hidup ini jangan pernah kita berharap mendapatkan hasil kalau kita itu tidak pernah berkorban atau berusaha. Itu nggak balance. Kalau ingin hasil ya tentu saja pengorbanan dan usaha itu balance dengan hasilnya. Gitu ya, sekian dulu tips dan trik sharing cara saya memakai bulu perindu. Bagi yang masih bingung dan ingin bertanya, silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih atas view-nya, dan silakan bagi yang suka dengan konten kami, silakan subscribe. Terima kasih.